Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya di channel Nyanyi Selalu. Dan di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menguasai lagu rohani bagian yang kedua. Jadi buat kalian yang belum nonton bagian pertama, silakan tonton dulu video sebelum ini. Bagian pertama bagaimana cara menguasai lagu rohani. Oke, langsung saja. Di bagian kedua ini, yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menyanyikan sebuah lagu rohani dengan maksimal adalah menyusun skenario pengulangan. Jadi penting sekali untuk kalian tonton bagian pertama untuk mengetahui bagian-bagian dari sebuah lagu. Faktor penting yang harus kita perhatikan adalah mengetahui bagian klimaks dari sebuah lagu. Dan biasanya bagian klimaks itu ada yang di bagian ref. Contohnya misalnya seperti lagu What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. Ya, di situ adalah bagian klimaksnya. Jadi kita harus bisa menyusun pengulangannya dari bait, kemudian mungkin ada pre-chorus, ref, bridge. Nah, bridge itu kalau memang klimaksnya ada di ref, bridge itu harus kita perlakukan benar-benar seperti sebuah jembatan untuk bisa menyanyikan lagi refnya dengan dinamika yang naik, ya, dengan musik yang lebih megah misalnya. Itu yang akan membedakan mana bagian klimaks dari sebuah lagu. Nah, misalnya kalau seperti lagu It Is Well, ya, It is well with my soul, itu kan refnya. Nah, itu klimaksnya itu bukan di ref tetapi di bridge. Bridge-nya itu kan You are the rock on which I stand, by your grace it is well. Nah, itu bridge-nya. Jadi di bridge-nya itu sekali lagi kita berikan penekanan yang lebih kuat, dinamika, musik yang lebih megah, diulang beberapa kali itu biasanya di bagian klimaksnya. Ya, jadi untuk menyusun skenario pengulangan kita harus benar-benar merencanakan pengulangan-pengulangannya dari awal sampai kepada selesainya sebuah lagu. Yang pertama tadi bagian klimaks. Yang kedua adalah kita harus menentukan apakah kita akan overtune atau tidak. Diperlukan overtune atau tidak. Overtune, ya, kan ini ada juga perdebatan gitu ya antara overtune dengan modulasi. Ya, intinya nadanya naik. Nah, kita harus tentukan dari awal apakah akan ada overtone atau tidak. Itu yang akan mempengaruhi kita juga ketika kita akan menyusun skenario pengulangan dari sebuah lagu rohani. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah interlude. Adanya satu bagian di mana hanya diisi oleh musik. Nah, ini juga penting untuk disusun dari awal, tetapi tentu saja pada prakteknya, pada saat kita tampil, harus ada fleksibilitas. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau bagian dari interlude ini kita tentukan dari awal. Dilatih dulu supaya bagian interlude atau musik saja ini bisa dimainkan oleh para pemusik dengan baik. Ya, ini yang pertama, menyusun skenario atau pengulangan dari sebuah lagu supaya maksimal. Tentukan bagian klimaks, tentukan apakah ada overtone atau tidak, dan tentukan latih dengan baik bagian interlude atau musik saja. Nah, yang kedua, untuk bisa menyanyikan sebuah lagu rohani dengan maksimal, tentu saja kita harus menemukan nada dasar yang terbaik. Ya, nada dasar yang terbaik untuk kita sebagai worship leader. Juga kita harus bisa menyanyikan nada dasar yang terbaik untuk jemaat. Nah, kalau kalian belum tahu cara menentukan nada dasar, silakan cari saja di video-video saya sebelumnya. Itu ada 3 jenis nada dasar. Nada dasar pribadi, nada dasar jemaat, dan nada dasar penyanyi asli. Tentu saja yang harus kita nyanyikan adalah mengikuti nada dasar jemaat. Cara untuk menentukan nada dasar adalah kita harus bisa menyanyikan nada tertinggi dari sebuah lagu tersebut. Ya, karena kesulitannya biasanya dalam sebuah lagu itu di nada tertingginya. Kalau nada terendahnya itu pasti akan secara otomatis kita bisa menguasai. Ya, kita bisa mengikuti nada yang paling rendahnya. Kalau nada paling tingginya kita bisa nyanyikan dengan maksimal, ya. Contoh misalnya lagu Sampai Akhir Hidupku, ya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Nah, ini nada tertingginya. Kuasamu
Kuatkanku, itu nada tertingginya. Nah, nanti kita bisa cari di nada maksimal kita menyanyikan itu di mana. Nah, kalau saya di lagu ini, kalau nggak salah di A ya. Kuasamu, kuatkanku. Nah, segitu. Jadi kalau kita bisa nyanyikan nada tertingginya, otomatis kita bisa menguasai lagu tersebut. Jadi penting sekali tanyakan kepada pemusik atau kita cari sendiri nada tertingginya di mana. Dan di situ kita nyanyikan dengan semaksimal mungkin, kita bisa mencapai nada tingginya, maka otomatis semua nada di bawahnya itu akan bisa dinyanyikan dengan baik. Oke, itu aja konten dari saya saat ini, bagaimana cara menyanyikan sebuah lagu rohani dengan maksimal. Shalom worship leaders.